Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Graha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di sini. Komponen-komponen ini dapat dicek secara elektrikal maupun secara manual. Kemudian yang pertama, kita akan mengeceknya secara manual. Kita akan mengecek push buttonnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama, kita harus mengkalibrasikan multitesternya, yaitu ke kali 10 ohm. Kemudian setelah itu kita bisa mencoba push buttonnya. Di sini ada push button normally open. Saat dimasukkan ini dia tidak akan naik. Kemudian setelah kita tekan, maka dia akan naik, atau bisa disebut juga push button ini masih berfungsi. Kemudian di sini ada push button normally close. Ketika dimasukkan, maka dia langsung aktif. Nah, saat kita tekan, maka dia akan turun. Nah, kemudian di sini ada juga deton. Ketika kita masukkan, dia langsung aktif atau naik. Kemudian ketika kita tekan, maka dia akan turun. Nah, untuk mengembalikannya, maka kita cukup putar saja. Nah, maka dia akan naik lagi. Oke. Kemudian di sini ada limit switch. Cara ngeceknya masih sama. Kita letak di 10 kali ohm. Kita akan ngecek yang di NC-nya. Nah, dia akan aktif. Kemudian jika kita tekan, maka dia akan turun. Nah, kemudian di sini ada yang normally open. Kita masukkan, dia tidak akan bergerak. Tapi jika kita tekan, maka dia akan bergerak. Oke. Kemudian di sini ada kontaktor 24 volt DC. Kita akan mengecek yang normally close dulu. Ini jika normal dia akan naik. Kemudian jika kita tekan, maka dia akan turun. Nah, kemudian di sini ada normally open. Dia tidak akan bergerak sebelum kita tekan. Ketika kita tekan, maka dia akan naik. Ketika kita lepas, maka dia akan turun lagi. Oke. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang rangkaian elektrikalnya. Yang pertama, kita harus menggunakan safety, sarung tangan, rompi, werpa, dan juga topi atau helm. Yang pertama, kita di sini ada power supply 24 volt. Gunanya itu untuk menghidupkan rangkaian. Jadi kita akan yang pertama kita akan mencoba menghidupkan ini solenoidnya. Nah, ketika kita mengaktifkannya, maka relaynya akan hidup, lampunya akan menyala. Kemudian kita akan melakukan pengecekan menggunakan multitester, yaitu kita menggunakan selektornya kita arahkan ke 1000 ohm. Nah, ketika kita masukkan, maka akan aktif. Vector switch-nya akan aktif ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba mengetes bagian lampu. Ketika kita aktifkan, maka lampu akan hidup, dan kemudian kita akan mengetesnya menggunakan multitester kali 1000 ohm. Nah, charger switch-nya akan aktif.
Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengetesan pada sensornya. Nah, kemudian kita aktifkan. Nah, fungsi sensor ini ketika ada logam yang berdekatan, nah, ketika ada logam yang berdekatan, maka lampunya akan menyala. Tandanya ini masih aktif, masih berguna. Nah. Kemudian kita akan melakukan pengecekan menggunakan multitester. Balik. Sabar. Kenapa? Nih. Ketika kita ini, maka multitesternya akan bekerja atau bergerak. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada MCB. Pertama kita naikkan dulu MCB-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan, yaitu kita arahkan selektor switch-nya ke 1000 AC volt. AC volt semua? Ini aja. AC itu yang situ breaker dong kan? Nah, ketika kita masukkan ke R dan S, maka dia akan kali ke 70. 70 dikalikan 4, 280. Kemudian S dan T sama juga kali 70. Kemudian R dan T sama juga kali 70. Kemudian satu fasa yaitu R dan N, maka dia akan kali 50. Kali 4 yaitu 200 volt. Kemudian Kemudian di sini kita menggunakan PLC tipe N30DRA, yaitu 18 input dan 12 output. Di sini ada lampu indikator seperti power, run, IRR atau error, INH, PRPHL, dan backup. Di sini ada di outputnya ada channel. Di sini ada 5 channel, yaitu channel itu ditandai dengan COM. Yang pertama ada COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, dan COM 5. Berarti di sini ada 5 channel. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.